Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Adirada Manik, BP 191054-2009. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Modal, Tenaga Kerja, dan Luas Lahan terhadap Pendapatan Petani Padi. Studi kasus di Jorong Tambun Ijo, Kecamatan Akabluru. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Wery Antoni, SE, MSc. Baiklah, langsung saja masuk pada pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, 3 metodologi penelitian, 4 hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Pada bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Indonesia merupakan negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian sebagai penopang pembangunan dan sebagai mata pencaharian. Proses pembangunan di Indonesia menjadikan sektor pertanian sangat penting dalam perekonomian nasional, karena hampir sebagian besar penduduk Indonesia di perdesaan dengan mata pencaharian sebagai petani. Selain memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan nasional Indonesia, sebagian ekspor Indonesia juga berasal dari sektor pertanian, sehingga sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja dan penyediaan kebutuhan pangan sandang bagi penduduk. Itu menurut Wibowo 2012 halaman 1. Salah satu pertanian yang ada di Jorong Tambun Ijo, Kecamatan Akabluru, Kabupaten 50 Kota, yaitu sektor tanaman padi. Karena hampir seluruh masyarakat di Jorong Tambun Ijo melakukan usaha tani padi yang menunjang pendapatan perekonomiannya. Untuk meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat Jorong Tambun Ijo, yaitu dengan berprofesi sebagai petani padi. Pendapatan merupakan salah satu indikator ekonomi, dengan kata lain arah pembangunan ekonomi yaitu mengusahakan agar produktivitas petani pada padi dapat meningkat beserta dengan meningkatnya pendapatan yang diperolehnya. Sektor pertanian adalah sektor yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam BPS. Pendapatan yang diperoleh dari sektor pertanian itu dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia. Bagi Indonesia, pertanian sangat penting karena faktanya bahwa pertanian padi merupakan penghidupan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Sementara beras adalah makanan pokok hampir semua penduduk Indonesia. Namun, tidak setiap musim panen padi dengan harapan para petani. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab kegagalan panen. Serangan hama padi menjadi penyebab rusaknya tanaman padi. Musim kemarau yang berkepanjangan. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Pertanian mempunyai peranan penting terhadap perekonomian, apalagi dengan meningkatnya jumlah penduduk, yang berarti bahwa kebutuhan pangan juga akan meningkat. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih giat dalam upaya penyelesaian masalah pertanian demi tercapainya pembangunan pertanian yang lebih maju dan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Selanjutnya rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh modal terhadap pendapatan petani padi di Jorong Tambun Ijo. Yang kedua, bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap pendapatan petani padi di Jorong Tambun Ijo. Yang ketiga, bagaimana pengaruh luas lahan terhadap petani padi di Jorong Tambun Ijo. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh terhadap pendapatan petani padi di Jorong Tambun Ijo. Yang kedua, menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap pendapatan petani padi di Jorong Tambun Ijo. Yang ketiga, menganalisis pengaruh luas lahan terhadap kesempatan kerja di Jorong Tambun Ijo. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaatnya bagi pemerintah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam merumuskan dan merencanakan kebijakan. Yang kedua, bagi penulis, sebagai sebuah proses pembelajaran bagi peneliti mengenai penerapan disiplin ilmu yang telah dipelajari dan menambah pengetahuan serta wawasan. Yang ketiga, bagi pembaca, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai acuan penelitian selanjutnya. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Agar penelitian ini dapat dilakukan secara terarah,
Maka dibuatlah ruang lingkup penelitian sebagai berikut. Yang pertama, variabel dependen dalam penelitian ini adalah modal, tenaga kerja, dan luas lahan, sedangkan variabel independennya adalah pendapatan petani padi di Gorontalo Meninjau. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan seharinya. Sangat penting bagi petani secara langsung maupun tidak langsung. Pendapatan juga sangat berpengaruh terhadap kelangsungan suatu usaha. Semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka semakin besar kemampuan usaha untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Jenis-jenis pendapatan menurut Suparmoko dalam Artaman 2015, secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, gaji dan upah, yaitu imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu 1 hari, 1 minggu maupun 1 bulan. Yang kedua, pendapatan dari usaha sendiri merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayar, dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga, dan tenaga kerja berasal dari anggota sendiri. Nilai sewa kapital milik sendiri, dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan. Dan yang ketiga, pendapatan dari usaha lain yang merupakan pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja. Dan ini biasanya merupakan pendapatan sampingan antara lain hasil menyewa aset yang dimiliki seperti rumah, ternak, barang lain, bunga dari uang, sumbangan dari pihak lain, dan pendapatan dari pensiun. Selanjutnya modal. Modal adalah segala sesuatu yang didapatkan dan digunakan untuk Modal adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjalankan suatu usaha perusahaan. Modal diperoleh dari perusahaan atau pihak pemilik perusahaan lain. Modal juga merupakan segala sesuatu yang diberikan dan dialokasikan dalam suatu usaha. Menurut von Bauer, artinya modal atau kapital adalah segala jenis barang yang dihasilkan dan dimiliki masyarakat. Disebut dengan kekayaan masyarakat. Sebagian kekayaan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan sebagian lainnya digunakan untuk memproduksi barang-barang baru. Dan inilah yang disebut dengan modal masyarakat atau modal sosial. Jadi modal adalah setiap hasil atau produk atau kekayaan yang digunakan untuk memproduksi hasil selanjutnya menurut Daniel 2004 halaman 73 sampai 74. Selanjutnya tenaga kerja. Sumber alam akan dapat bermanfaat apabila telah diproses untuk manusia secara serius. Semakin serius manusia menangani sumber daya alam, semakin besar manfaat yang akan diperoleh petani. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang paling penting dalam usaha tani. Penggunaan tenaga kerja yang insentif apabila tenaga kerja yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang optimal dalam proses produksi dan dapat menggarap tanah seluas tanah yang dimiliki. Jasa tenaga kerja yang dibayar dengan upah. Tenaga kerja berasal dari keluarga sendiri umumnya tidak terlalu diperhitungkan dan sulit diukur dalam penggunaan atau bisa disebut tenaga kerja yang tidak pernah dinilai dengan uang. Selanjutnya luas lahan. Luas lahan atau tanah merupakan faktor penting dalam pertanian karena tanah merupakan tempat di mana usaha tani dapat dilakukan dan tempat hasil produksi yang dikeluarkan karena tanah tempat tumbuh bagi tanaman. Tanah memiliki sifat yang tidak sama dengan faktor produksi lainnya, yaitu luas relatif tetap dan permintaan akan lahan semakin meningkat sehingga sifatnya langka. Menurut Mubiarto tahun 1989 halaman 89. Selanjutnya hubungan antar variabel. Hubungan modal dengan pendapatan yaitu merupakan komponen penting dalam kegiatan industri karena modal digunakan sebagai sarana untuk memperoleh bahan baku dan membayar biaya-biaya yang diperlukan dalam kegiatan industri. Selanjutnya hubungan luas lahan dengan pendapatan yaitu semakin besar luas lahan yang ditanami dan semakin besar pula jumlah produksi yang dihasilkan oleh lahan tersebut. Penelitian terdahulu yaitu menurut Muhammad Suyadi tahun 2021, pengaruh tenaga kerja dan usaha terhadap pendapatan petani merica di Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Yang kedua, Niputu Iyas Prapnuanti Ketut Sudiana 2015, yaitu pengaruh modal tenaga kerja luas lahan dan teknologi terhadap produktivitas petani padi beras merah.
Yang ketiga, Muhammad Hafiz 2018, pengaruh modal, tenaga kerja, dan usulan terhadap teknologi terhadap produktivitas pendapatan petani beras merah. Selanjutnya kerangka konseptualnya yang terdiri atas variabel dependen dan variabel independen. Variabel X-nya yaitu modal, tenaga kerja, dan luas lahan, sedangkan variabel Y-nya yaitu pendapatan petani padi. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yang penulis lakukan yaitu menggunakan metode field research, yaitu penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan karena peneliti turun ke lapangan atau ke lokasi penelitian. Lebih detailnya, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu peneliti mencoba menggambarkan suatu fenomena yang terjadi pada saat itu, yaitu tentang pengaruh modal, tenaga kerja, dan usaha lahan terhadap pendapatan petani padi di Jorong Tamun Ijuk, Kecamatan Akaburu, Kabupaten 50 Kota. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Sumber data berdasarkan jenis data yang digunakan adalah data primer. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu berdasarkan dari para petani padi di Jorong Tamun Ijo. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah para petani di Jorong Tamun Ijo, Kecamatan Akaburu, Kabupaten 50 Kota. Sedangkan sampelnya, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik random sampling, yaitu cara pengambilan atau pemilihan sampel secara pilihan random. Penelitian ini, sampel yang diambil adalah para petani padi pada Jorong Tamun Ijo. Metode analisis data yaitu analisis regresi berganda, di mana Y sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah E, di mana Y pendapatan petani padi, B0 konstanta, B1 2 3 koefisien, X1 modal, X2 tenaga kerja, X3 luas lahan, dan E LOTM. Mode analisis data yang pertama asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji heterokedasitas, uji autokorelasi, dan keempat uji multikolineritas, di mana uji hipotesisnya yaitu uji T, determinan korelasi atau R2, dan uji F. Selanjutnya hasil dan penelitian yaitu pada bab 4, di mana yang pertama uji regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data di atas dapat diketahui persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 4,770 ditambah 0,368 X1 tambah 0,335 X2 ditambah 0,176 X3 ditambah E. Yang berarti konstansa sebesar 4,770, yang berarti bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka pendapatan petani padi adalah 4,770. Selanjutnya, koefisien regresi X1 modal sebesar 0,368, artinya jika jumlah produksi bertambah maka akan meningkatkan variabel pendapatan petani sebesar 0,368 dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan. Selanjutnya, koefisien regresi X2 yaitu tenaga kerja sebesar 0,335, artinya jika tenaga kerja bertambah maka akan meningkatkan variabel pendapatan petani sebesar 0,335 dengan asumsi variabel lain tetap atau konstanta. Selanjutnya, X3 yaitu luas lahan sebesar 0,176, artinya jika penggunaan luas lahan bertambah maka akan menambah variabel pendapatan petani sebesar 0,176 dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan. Selanjutnya uji asumsi klasik. Berdasarkan tabel diketahui hasil uji normalitas dengan melihat nilai signifikansinya yaitu didapatkan sebesar 0,200, maka dapat dikatakan berdistribusi secara normal karena nilai signifikansinya besar dari 0,05. Selanjutnya uji asumsi klasik yaitu uji heterokedastisitas, di mana dari tabel dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heterokedastisitas dari semua variabel. Selanjutnya uji T
Yang pertama, di mana jumlah modal memiliki pengaruh yang signifikan dan dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 kecil dari 0,05. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah modal berpengaruh positif secara parsial terhadap pendapatan petani padi di Jorong Tamun Ijo, Kecamatan Akaburu. 2. Tenaga kerja memiliki pengaruh yang signifikan, dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tenaga kerja signifikansi secara parsial terhadap pendapatan petani padi di Jorong Tamun Ijo. Yang ketiga, luas lahan memiliki pengaruh yang signifikan dan dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,075 yang lebih besar dari 0,033. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa luas lahan berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap pendapatan petani padi di Jorong Tamun Ijo. Selanjutnya, uji determinan korelasi berdasarkan tabel penelitian sampel dan jumlah seluruh variabel yang digunakan dalam koefisien determinasi H+R², di mana variabel X dan variabel Y sebesar 0,944. Artinya didapatkan angka 94,4%, yang berarti bahwa variabel modal, tenaga kerja, dan luas lahan berpengaruh terhadap pendapatan petani padi di Jorong Tamun Ijo. Ini sebesar 94,4%, sedangkan sebesar 5,6% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Selanjutnya, uji F, yaitu hasil F hitung adalah 108,378 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu jumlah produksi X1, tenaga kerja, dan luas lahan secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu pendapatan petani padi di Jorong Tamun Ijo. Selanjutnya, kesimpulan bab 5, yaitu variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan petani padi, modal, tenaga kerja, dan luas lahan. Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh dari R² sebesar 0,944, artinya didapatkan angka 94,4%, yang berarti bahwa variabel modal, tenaga kerja, dan luas lahan berpengaruh terhadap pendapatan petani padi di Jorong Tamun Ijo sebesar 94,4%, sedangkan sebesar 5,6% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, modal, tenaga kerja, dan luas lahan berpengaruh positif terhadap pendapatan petani padi di Jorong Tamun Ijo. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara bersama-sama, variabel modal, tenaga kerja, dan luas lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani padi di Jorong Tamun Ijo, Kecamatan Akaburu. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.